Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Baziaranti, NPM 201415111003, Angkatan 2020, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang distribusi kecepatan dan konsentrasi sedimen suspensi pada aliran menikung, studi kasus pada saluran irigasi Mataram, Yogyakarta, dari jurnal Muharis Khairul 2016. PPT ini berisikan pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Informasi mengenai aliran sedimen suspensi sangat diperlukan pada pekerjaan bangunan-bangunan keairan, mulai dari tahap perancangan, pelaksanaan, sampai ke tahap pengoperasian. Informasi tersebut meliputi distribusi kecepatan, tegangan geser, distribusi konsentrasi sedimen suspensi, angkutan sedimen, perubahan dasar sungai, dan lain-lain. Karakteristik aliran pada saluran lurus berbeda dengan aliran pada saluran menikung, terutama karakteristik aliran lurus bersedimen suspensi. Setiap perubahan distribusi kecepatan dapat mempengaruhi distribusi konsentrasi sedimen suspensi. Demikian juga untuk saluran menikung, selain mempunyai karakteristik aliran yang berbeda dengan aliran saluran lurus, juga akan mengalami perubahan distribusi kecepatan dan konsentrasi sedimen suspensi. Pengukuran distribusi kecepatan adalah untuk mendapatkan persamaan distribusi kecepatan logaritmik sehingga dapat digunakan untuk menentukan kecepatan atau ketegangan gesek di saluran terbuka atau saluran lurus, baik untuk aliran seragam maupun untuk aliran tidak seragam, baik untuk data aliran di tengah saluran maupun di tepi saluran. Titik-titik pengukuran kecepatan dan pengambilan sampel sedimen suspensi untuk setiap saluran menikung ditetapkan pada 5. Cross-section dilakukan berada dalam busur saluran menikung 1, 2, 3, dan 4, dan 5, seperti terlihat pada gambar nomor 1. Selama pelaksanaan pengukuran di lapangan, ketinggian muka air perlu selalu dikontrol, yakni dengan cara menempatkan PIL skal di kedua sisi penampang saluran, kemudian diberi tanda. Selanjutnya, setiap perubahan ketinggian muka air dicatat dengan seksama. Hal ini dilakukan karena perubahan tinggi muka air akan berpengaruh terhadap besarnya debit aliran dan nilai aspek rasio dari penampang saluran tersebut. Yang kedua, ada metodologi. Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah eksperimen lapangan, yakni seluruh kegiatan pengukuran maupun pengambilan data dilaksanakan di lapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan pada 5 titik saluran irigasi Mataram. Pengukuran konsentrasi sedimen suspensi menggunakan alat ukur Opcon probe dan pengukuran kecepatan aliran menggunakan alat ukur propeller current meter. Pengukuran konsentrasi sedimen suspensi dan pengukuran kecepatan dilakukan secara bersamaan di atas saluran secara presisi baik arah vertikal maupun horizontal. Yang ketiga, ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan data hasil pengukuran kecepatan dan pengukuran konsentrasi sedimen suspensi setelah dianalisa, dibagi dalam 5 kelompok, yakni penampang masuk dan keluar, tikungan ada 2, dan di dalam tikungan ada 3, sebagaimana diberikan pada tabel berikut. Berikut ialah tabel parameter utama hasil analisis data pengukuran. Keterangannya dari hasil analisis data secara umum menunjukkan bahwa kecepatan rata-rata setiap tampang semakin meningkat dari inner bank ke outer bank. Sebaliknya, konsentrasi sedimen suspensi semakin berkurang dari inner bank ke outer bank berdasarkan data debit aliran untuk fluktuasi muka air relatif stabil. Lalu distribusi kecepatan. Berikut adalah grafik hubungan antara kecepatan aliran dipresentasikan oleh perbandingan nilai kecepatan titik dengan nilai kecepatan rata-rata ke dalam. Berikut ini adalah gambar profil distribusi kecepatan pada saluran menikung.
Hasil pengukuran distribusi kecepatan secara umum di semua lokasi pengukuran dipresentasikan oleh profil kecepatan arah transversal sebanyak 5 section pengukuran setiap lokasinya menunjukkan hasil masih mengikuti distribusi kecepatan logaritmik dengan kecepatan minimum terjadi di dekat dasar dan bertambah besar sampai permukaan aliran. Kecepatan maksimum untuk semua section terjadi di dekat permukaan. Yang kedua ada distribusi konsentrasi sedimen suspensi. Konsentrasi sedimen suspensi semakin ke permukaan aliran semakin berkurang dan pada posisi mendekati dasar akan bertambah. Disajikan pada gambar 5. Berikut ialah gambar profil distribusi kecepatan pada saluran menikung. Keterangannya, konsentrasi sedimen suspensi arah transversal atau dari outer bank ke inner bank semakin berkurang. Ini karena adanya pengaruh perubahan kecepatan akibat adanya gaya sentrifugal dan ini juga memberikan pengaruh kepada konsentrasi sedimen suspensi. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kecepatan aliran pada saluran menikung arah transversal di daerah outer bank lebih besar dibandingkan dengan di daerah inner bank. Kondisi tersebut berlaku pada seluruh section pengukuran. Perubahan kecepatan dapat mempengaruhi konsentrasi aliran sedimen suspensi. Pada menikung, perubahan kecepatan arah transversal dari inner bank ke outer bank yang meningkat akan dapat menyebabkan perubahan konsentrasi sedimen suspensi yang nilainya akan menjadi berkurang dari inner bank ke outer bank. Peningkatan konsentrasi sedimen suspensi terjadi pada daerah inner bank serta kecepatan aliran yang berkurang berakibat pada daerah inner bank suatu tikungan akan terjadi pendangkalan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.